Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa bantu tekan tombol like. Bab 241 sampai 242. Ye Guan sedikit bingung, mengapa kita membutuhkan orang. Dia melihat ke arah jalan di kejauhan, di mana seorang wanita sedang menunggangi seekor sapi yang berjalan perlahan ke arahnya. Itu adalah seekor banteng dewasa dengan dua tanduk seperti pedang, sangat mendominasi. Wanita di punggung sapi itu masih muda, baru berusia 16 atau 17 tahun. Ia mengenakan pakaian biasa dan celana panjang dengan beberapa tambalan di pinggangnya tali. Di belakangnya, dia membawa mangkuk besar, bikuge baru. Dia tidak memiliki penampilan yang tiada taraf, tapi dia sangat lembut, terutama matanya yang sebening air musim gugur. Dia mengenakan kepang panjang, dan dua helai poni miring perlahan melayang di antara alisnya. Suster Bawan, Ye Guan bertanya-tanya ketika wanita di punggung sapi itu tiba-tiba melompat. Dengan lompatannya, gelombang tiba-tiba muncul di depan Ye Xuan. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan ceroboh, Ye Guan mengayunkan pedangnya. 20 pedang. Pada saat ini, segel tinju gunung tiba-tiba muncul di depannya. Bang, dalam sekejap, Ye Guan mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, lengan kanannya terbelah. Darah berceceran, dan pedang udara di tangannya hancur menjadi pecahan gas yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan kaget. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba bergegas ke depan dan berteriak, "Pindahkan gunung!" Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya ke arah Ye Guan. Ledakan. Ruang dalam jarak 100 kaki di sekitar Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. 25 pedang. Namun, saat pedang itu keluar, boom, Ye Guan dan anak buahnya bergerak ratusan kaki ke kanan dalam sekejap. Begitu dia berhenti, ruang di sekitar Ye Guan hancur, dan sedikit darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Tapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan meninju tanah, hancurkan tanah. Pukulan itu jatuh di kaki Ye Guan, jauh di dalam bumi. Kekuatan yang menghancurkan dunia tiba-tiba melonjak ke langit, bangkit. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu, dan di mana dia berdiri, sebuah kekuatan melonjak ratusan kaki ke langit, dan kemanapun ia melewatinya, ruang dan waktu langsung berubah menjadi abu. Tertawa, sinar cahaya pedang langsung mengenai wanita itu. Pembunuhan instan dengan satu pedang. Dan pedang ini adalah pedang abadi yang tersembunyi. Namun saat ini, kaki kiri wanita itu tiba-tiba bergerak ke kiri, lengannya terentang dan digerakkan sedikit ke kiri. Saat berikutnya, dia mengayunkan tangannya ke kanan dan berteriak pelan, "Maaf Bung." Waktu dan ruang dalam jarak 1000 kaki di depan wanita itu tiba-tiba hancur. Di saat yang sama, Ye Guan terlempar ratusan kaki jauhnya, dan akhirnya mendarat dengan keras di sungai kecil, yang tiba-tiba terciprat kolom air setinggi lebih dari 10 kaki. Wanita itu tidak mengambil tindakan lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju desa. Saat itu,
Semua orang di desa tiba-tiba bertepuk tangan. Bawan tak terkalahkan. Wanita bernama Bawan itu mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu menekannya turun dengan lembut, berkata dengan tenang, "Operasi dasar, operasi dasar, mari kita terus bertepuk tangan. Wang Erniu, apakah kamu belum makan?" Tamparannya sangat ringan. "Apakah kamu yakin aku akan pergi ke rumahmu untuk makan malam?" Wen setelah mengatakan itu, wajah pria bernama Wang Erniu tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dan bertepuk tangan dengan keras. Ketika orang lain mendengar kata-kata, "Aku datang ke rumahmu untuk makan malam," ekspresi mereka berubah dan mereka bertepuk tangan dengan cepat. Bahkan seorang pria bertangan satu bertepuk tangan di pahanya, menyebabkan kakinya gemetar. Untuk sesaat, desa itu dipenuhi tepuk tangan meriah. Di tengah tepuk tangan penonton, Bawan menghampiri sapi tersebut, lalu ia mengambil segenggam rumput dari tali rami yang melingkari pinggangnya dan menempelkannya ke mulut sapi tersebut. Sapi tua itu segera membuka mulutnya dan mulai mengunyah. Bawan dengan lembut membelai tanduk sapi itu, lalu berkata, "Niu tua, aku akan mentraktirmu rumput. Bisakah kamu mentraktirku daging sapi?" Lao Niu tiba-tiba meludahkan rumput di mulutnya dan menolak untuk makan, tidak peduli berapa banyak Bawan yang memberinya makan. Bawanlah meringkuk bibirnya, "Pelacur pelit. Aku mentraktirmu begitu banyak rumput sehingga aku bahkan menolak makan daging apapun darimu." Lao Niu, di mata semua orang, Bawanlah ikuti sapi tua itu dan berjalanlah menuju kejauhan. Melihat Bawan berjalan semakin jauh, semua orang menghela nafas lega. Orang tua yang menepuk-nepuk kakinya menjadi lemas, dan kakinya bengkak karena ditepuk. Mustahil, 8 mangkuk berlalu tanpa meninggalkan 1 inci pun makanan. Di luar desa, di tepi sungai, Ye Guan perlahan bangkit. Saat ini, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya terkoyak dan pakaiannya berlumuran darah. Yang paling penting adalah pedang abadi tersembunyi telah dipatahkan. Ye Guan sedang berbaring di tanah. Saat ini, dia sedikit bingung. Benar-benar hancur, kecepatan yang dia banggakan tidak berpengaruh sama sekali di depan wanita itu. Ye Guan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, "Senior, apakah wanita itu benar-benar baru berusia 16 atau 17 tahun?" Sebuah suara misterius berkata, "Ya." Suara misterius itu melanjutkan, "Ada apa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia." Setelah beberapa saat luka Ye Guan hampir pulih, lalu dia bangkit dan datang ke desa lagi. Tak jauh dari pintu masuk desa, ada seorang lelaki tua tergeletak di sana. Lelaki tua itu sepertinya mengalami kesulitan pada tungkai dan kakinya serta sedang bersandar pada tongkat. Paman memandang Ye Guan dan berkata, "Datang menemui Bawan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Paman memandang Ye Guan lalu berkata, "Sudah kubilang, Bawan tidak akan menyukai pria cantik sepertimu. Dia yang aku suka adalah Erniuku kuat dan bisa bekerja. Erniuku bisa membajak 10 hektar tanah sehari, bukan?" Kamu memandang paman itu, tidak berkata apa-apa, dan terus berjalan pergi. Melihat Ye Guan tidak berbicara, pamannya tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya lagi,
apakah kamu tuli? Ye Guan melirik ke kaki pamannya, lalu berkata, apakah ada yang memukul kakimu hingga lumpuh? Paman itu sepertinya ditusuk di bagian yang sakit, dan menjadi sangat marah. Dia langsung berdiri dengan tongkat, lalu memuntahkan aromanya. Ye Guan tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan berjalan dengan tongkat. Oh, kruk. Kruk. Petik 2.2.2.2. Ye Guan berjalan menuju desa, dan penduduk desa tidak takut saat melihatnya. Beberapa wanita berbicara dan tertawa. Tapi Ye Guan tidak mengerti apa yang dia dengar. Bagaimanapun, itu hanya semacam kungfu, postur, abadi, harus besar, dan sejenisnya. Dia mendengar aku berada di awan, berpikir bahwa orang yang dapat memahami hal ini pastilah bukan orang biasa. Tak lama kemudian, Ye Guan sampai di sebuah rumah jerami. Di depan rumah jerami itu terdapat seekor sapi tua. Itu adalah sapi yang baru saja ditunggangi Bawan. Sapi tua itu melirik ke arah Ye Guan, mendengus, lalu berbalik. Ye Guan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Saat ini, ada pergerakan di dalam rumah, dan Ye Guan melihat ke dalam rumah jerami. Saat ini, seorang wanita sedang berjongkok di depan kompor untuk menyalakan api. Tepatnya 8 mangkuk, seolah menyadari sesuatu. Bawan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, alisnya tiba-tiba berkerut. Saat melihat wajah Bawan, Ye Guan juga terpana. Wajah Bawan begitu gelap saat ini. Bawan menatap Ye Guan dan mengatupkan tangannya. Ye Guan dengan cepat berkata, "Nak, tunggu." Bawan menatap Ye Guan. "Beraninya kamu datang?" Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, "Aku, bisakah kamu masuk?" Bawan berbalik dan terus menyalakan api tanpa berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke dalam rumah jerami itu. Rumah jerami itu tidak besar. Hanya ada 3 kompor, 3 panci besar, dan 1 kursi kayu. Ye Guan berjalan ke arah Bawan. Dia menatap wanita di depannya, lalu berkata, "Nak, aku di sini tanpa bahaya apapun." Bawan melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Apakah ada nasi?" "Beras." Ye Guan tercengang. Bawan sedikit mengernyit. "Bagaimana ekspresimu? Apa kamu tidak mau makan?" Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tidak ada nasi, tapi ada daging naga." "Oke." Bingung, apa itu naga? Daging? Ye Guan melirik Bawan. "Apakah kamu belum pernah melihat naga?" Bawan menggelengkan kepalanya. "Enak." Ye Guan duduk di depannya dan bertanya, "Cobalah itu." Bawan mengangguk cepat. "Oke." Ye Guan langsung mengeluarkan 2 potong daging naga. Saat melihat 2 potong daging naga itu, tiba-tiba mata Bawan berbinar. Ye Guan tersenyum, lalu mulai menyalakan api untuk menyalakan api. Panggang. Bawan duduk di depan api unggun sambil menatap daging naga di depannya sejenak, hampir ngiler. Ye Guan melirik ke arah Bawan dan bertanya, "Nak, sudah berapa lama kamu belum makan?" Bawan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sudah lama sekali, dan mereka tidak meminjamkanku nasi." Lalu berkata, "Kamu belum keluar?" Bawan berkata dengan tenang, "Dunia luar." Bawan menggeleng, "Tidak." Ye Guan bingung, "Lalu bagaimana caramu berlatih?"
Bawan menatap Ye Guan. Latihan. Ye Guan mengangguk. Ya. Bawan berkata, maksudmu berkelahi, kan? Ye Guan melirik Bawan dan mengangguk. Ya. Bawan mengerutkan kening. Wajahnya penuh keraguan. Apakah pertarungan masih perlu dilatih? Bukankah kamu bertarung sesukamu? Ye Guan terdiam melihat gadis ini. Itu seperti berbohong. Jangan berlatih, terlahir untuk bertarung. Ye Guan tentu saja tidak mempercayainya. Bawan tiba-tiba bertanya, apakah kamu masih memiliki daging naga ini? Ye Guan mengangguk. Ya, Bawan berkedip. Bisakah kamu meminjamkanku sedikit? Ye Guan tersenyum dan berkata, oke, dagingnya, dan menyerahkannya pada Bawan. Dia akan memakan daging klan naga sejati selama sisa hidupnya. Bawan mengambil daging naga itu dan berlari keluar. Ye Guan sedikit bingung. Tak lama kemudian, Bawan masuk membawa ember kayu kecil. Kamu melihat ember kayu kecil itu berisi beras. Bawan menyeringai. Apa gunanya makan daging tapi tidak makan? Sambil berkata begitu, dia menuangkan semua nasi ke dalam panci dan mulai mengukus nasinya. 1/4 jam kemudian, daging naga dipanggang dan nasi pun matang. Bawan mengeluarkan mangkuk di belakangnya yang lebih besar dari kepalanya, dan kemudian mengisi mangkuk penuh untuk dirinya sendiri. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata dengan hati-hati, apakah kamu sedang makan? Ragu-ragu, beberapa saat kemudian, dia berkata, bolehkah aku memakannya? Bawan mengangguk, kalau kamu tidak mau memakannya, maka aku akan memakannya sendiri. Sendok dan mulai memasak nasi dengan kuat, mengambil 2 suap. Kemudian, dia mengambil daging naga dan mengambil 2 suap. Kamu memandang wanita yang sedang bekerja keras di depannya, tetapi dia menjadi semakin bingung. Saat ini, 8 mangkuk nasi telah habis, tetapi dia tidak berhenti. Dengan cara ini, di bawah tatapan Ye Guan, dia menghabiskan sepanci nasi sendirian. Panci besar, Ye Guan sedikit terkejut. Setelah makan, Bawan berbaring di kursi kayu di sampingnya, lalu bersendawa. Dia menatap Ye Guan. Kamu mentraktirku makanan lengkap. Aku harus membantumu membuat sesuatu. Beritahu aku. Melihat Bawan, aku ingin untuk bersaing denganmu lagi. Bawan bertanya, sparring apakah itu berarti bertarung? Ye Guan mengangguk, bertarung. Bawan mengangguk, oke. Ye Guan tersenyum, dia berdiri dan hendak berjalan keluar, tapi saat itu, Bawan tiba-tiba mengambil tongkat api dan memukul kepala Ye Guan. Kecepatannya sangat cepat sehingga kepala Ye Guan langsung terkena getah ini tanpa bereaksi. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Guan langsung tertembak dan terbang. Di jalan, Ye Guan sedang berbaring tengkurap. Pada saat ini, kepalanya terasa seperti dipenuhi timah, sangat berat. Di depan rumah jerami, Bawan sedang memegang tongkat api dan menatap Ye Guan. Tepatnya, dia menatap kepala Ye Guan dengan maksud memberinya tongkat lagi. Tapi saat aku berpikir untuk memakan daging naga orang lain barusan, aku tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jadi aku melepaskan ide untuk mengejar kemenangan. Pada saat ini, Ye Guan perlahan bangkit. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat,
dan rasa pusing di benaknya menghilang. Ye Guan menoleh ke arah Bawan di depan gubuk jerami, bertanya-tanya, "Nona Bawan, kenapa kamu ingin melakukan sesuatu yang kotor?" Bawan menatap ke arah Ye Guan, dengan kebingungan di wajahnya. "Trik kotor apa itu?" Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu hanya serangan diam-diam." Alis Bawan Dai sedikit mengernyit. "Kamu bilang kami ingin berdebat?" Ye Jian mengangguk. "Aku bilang kami ingin berdebat. Tapi kita tidak boleh meninggalkan gubuk jerami dulu lalu pergi keluar untuk mencari tempat yang luas. Bagaimana kamu bisa melakukan serangan mendadak?" Bawan bertanya, "Apakah semua orang di dunia luar begitu merepotkan?" Ye Guan terdiam. Bawan bertanya lagi, "Bertarung lagi?" Ye Guan mengangguk sedikit. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Ayo keluar untuk mencari tempat yang luas untuk bertarung." Tidak tahan dengan siksaan mereka berdua, Bawan mengangguk, "Oke." Ye Guan berbalik dan berdiri dengan pedangnya, tiba di padang rumput 100 mil jauhnya dari desa. Kamu melihat ke-8 mangkuk dengan ekspresi serius. Kecepatan 8 mangkuk ini tidak lebih lambat darinya. Ini pertama kalinya dia melihat generasi muda yang tidak lebih lambat darinya. Bawan memegang tongkat api di tangannya. Dia memandang Ye Guan. Berjuang membutuhkan banyak usaha. Jadi kamu harus menjaga makanannya. Apakah itu mungkin? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sudah cukup." Mendengar ini, Bawan sudut mulutnya terangkat sedikit, memperlihatkan 2 gigi harimau kecil. "Ayo makan." "Oh tidak, ayo bertarung." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat, bergerak seperti guntur, dan kecepatannya sangat cepat. Kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan semua yang dia lewati. Waktu dan ruang sangat menakutkan. Dia tiba di depan Ye Guan dalam sekejap mata. Dan kemudian, dengan minuman ringan, dia memukul kepala Ye Guan dengan tongkat. Ledakan, begitu tongkat itu jatuh. Waktu dan ruang dalam jarak 100 kaki dari Ye Guan langsung tenggelam pada saat ini. Ekspresi Ye Guan langsung menjadi serius, dan di saat yang sama, dia sangat terkejut. Dia tidak mengelak dan tidak bisa mengelak, karena tongkat ini langsung memblokir semua jalan keluarnya. "Anda harus tegar." Ye Guan mengayunkan pedangnya. 30 pedang, tapi kali ini, dia menggunakan kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan. Menghadapi wanita di depannya yang bisa makan 8 mangkuk, dia tidak berani menunjukkan rasa jijik atau kecerobohan sedikit pun. Putuskan hasilnya dengan 1 pedang, saat dia menghunus pedangnya. Ruang waktu yang tenggelam di mana dia berada langsung terbelah. Ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu dalam jarak 1000 kaki meledak seperti pukulan palu, dan kekuatan yang kuat mengguncang Ye Guan mundur beberapa ratus kaki. Ke-8 mangkuk itu juga mundur hampir 100 kaki. Setelah dia berhenti, dia melihat tongkat api di tangannya. Embusan angin bertiup, dan tongkat api itu segera berubah menjadi abu. Bawan tercengang. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, bekas darah tiba-tiba mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya telah terbelah seluruhnya, dan darah terus mengalir dari lengannya. Ye Guan memandang Bawan di kejauhan dengan ekspresi serius,
Nona Bawan, kamu di negara bagian apa? Bawan sedikit mengernyit. Negara? Gadis ini tidak tahu apa itu dunia nyata. Bawan tiba-tiba menyeringai. Ayo mulai makan malam. Ekspresi Ye Guan membeku. Setelah beberapa saat, Ye Guan merebus sepanci besar daging naga untuk Bawan. Di samping batu besar, Ye Guan bersandar pada batu besar dan menyembuhkan lukanya dengan tenang. 8 mangkuk ada di samping, sesuap nasi dan sesuap daging bekerja keras. Setelah beberapa saat, luka Ye Guan hampir pulih. Dia melihat ke-8 mangkuk tidak jauh di depannya dan bertanya dalam hatinya, "Senior, apakah dia benar-benar tidak memiliki alam?" Guan sedikit terkejut. "Ya," suara misterius itu berkata, "ya, tapi dia tidak mengetahuinya. Dia juga telah mempraktikkannya, tetapi dia mungkin tidak tahu bahwa dia telah mempraktikkannya." Mendengar ini, Ye Guan menjadi imbang lebih bingung. Di dalam Xiaota tiba-tiba berkata, "Wanita ini tidak sederhana. Apakah kamu mengetahui sesuatu?" Suara misterius itu berkata, "Kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang ini, jadi berhentilah bertanya." Xiaota mendengar ini pada saat itu, 8 mangkuk di sampingnya meletakkan mangkuknya, dan dia berbaring di tanah, bersendawa, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Bawan, apakah kamu kenyang?" Bawan mengangguk, "Kamu kenyang? Saya sudah lama tidak kenyang." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Nona Bawan, kan? Bagaimana kamu belajar bertarung?" Bawan tiba-tiba duduk dan menatap Ye Guan. "Kamu ingin tahu?" Ye Guan mengangguk. "Bisakah kamu memberitahuku?" Bawan berkata sambil tersenyum, "Ada gua tempat aku belajar." "Itu? Gua?" Ye Guan bingung. "Gua?" Bawan mengangguk. "Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana?" Ye Guan menatap Bawan. Melihat Bawan sepertinya tidak berbohong, dia langsung berkata, "Oke." Dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, berbalik dan berjalan pergi. Ye Guan mengikuti. Beberapa saat kemudian, Bawan dan Ye Guan sampai di sebuah gua. Setelah keduanya memasuki gua, ada cahaya redup di dinding batu di sekitar gua, sehingga pemandangan di dalam gua sangat bagus. Bawan membawa Ye Guan ke dinding batu. Di depan dinding batu, ada sebuah buku kuno yang sudah menguning. Bawan mengambil buku kuno itu dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Aku mempelajarinya dengan melihatnya." Ye Guan mengambil buku kuno itu dan membukanya. Ada 4 kata besar di halaman pertama. "Sutra tinju tak terkalahkan. Sutra tinju tak terkalahkan." Ye Guan membukanya, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat serius. Entah level apa yang dimiliki sutra tinju tak terkalahkan ini, tapi total ada 6 gaya, yaitu memindahkan gunung, menghancurkan bumi, menyesal langit, meraih bintang, menangkap bulan, dan mengubur para dewa. Ye Guan tidak terus membalikkan badannya. Dia menatap Bawan. "Apakah kamu sudah mempelajari semuanya?" Bawan mengangguk. "Ya, jelas sekali." Gadis ini berbelas kasihan setelah pertarungan tadi. Memikirkan hal ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebelumnya, dia selalu merasa dirinya terlalu jahat. Lagi pula,
Dia merasa tidak normal untuk berkembang begitu cepat, tapi sekarang sepertinya dia lebih kecil. Seperti yang dikatakan senior misterius itu, ada berapa monster di alam semesta jenius ini? Ada orang-orang yang mampu di luar sana. Ye Guan tersenyum, lalu menatap Bawan. Nona Bawan, benda ini sangat berharga. Kenapa tidak diambil saja? Bawan berkata dengan tenang, untuk apa kamu mengambilnya? Kamu tidak bisa memakannya. Guan terdiam. Karakter gadis ini sangat spesial. Bawan berkata lagi, jika kamu ingin belajar, kamu juga bisa menontonnya. Ye Guan berkata dengan serius, jika benda ini ada di luar, itu akan sangat berharga. Bawan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada hubungannya dengan aku. Sebelum aku datang ke sini, itu bukan urusanku di sini, jadi aku tidak bisa mengambilnya. Tentu saja, jika itu makanan, mari kita bicarakan secara terpisah. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Temperamen gadis ini adalah sungguh luar biasa. Ye Guan membuka kitab tinju dan setelah menuliskan semua gerakan dan teknik, dia juga mengembalikannya ke tempatnya semula. Bawan memandang Ye Guan, kamu tidak mau mengambilnya? Ye Guan tersenyum dan berkata, itu ada di sini sebelum aku datang. Itu bukan milikku, jadi aku tidak bisa mengambilnya. Dia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata dengan lembut, bagaimana kamu bisa belajar berbicara seperti saya? Bawan tiba-tiba menarik Ye Guan keluar. Ayo pergi. Ye Guan tertegun. Apa? Bawan berkata dengan serius, sudah waktunya makan. Ekspresi Ye Guan membeku. Bukankah kamu baru saja makan? Bawan memutar matanya ke arah Ye Guan. Kamu tidak pandai makan. Jika kamu tidak aktif makan di desa, kamu tidak akan bisa mendapatkan istri. Wajah Ye Guan penuh garis-garis hitam. Tepat ketika keduanya hendak pergi, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan melihat jimat merah menyala muncul di dinding. Jimat itu sedikit bergetar, dan kemudian secara bertahap menjadi redup. Ye Guan tercengang. Saat ini, Bawan tiba-tiba menarik Ye Guan dan melarikan diri. Setelah berlari keluar gua, Bawan berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat lokasi gua, dan berbisik, ada lagi? Ye Guan bingung dan bertanya, apa itu? Kepalanya masih ketakutan. Entahlah, tapi aku merasa sangat berbahaya. Ye Guan mengerutkan kening dan hendak menanyakan sesuatu. Tapi saat itu, Bawan tiba-tiba mengeluarkan mangkuk besar di belakang punggungnya. Ayo makan. Ye Guan, setelah beberapa saat, Ye Guan memasak nasi untuk Bawan. Kali ini, dia merebus 2 panci daging naga dan 2 panci nasi untuknya. Dan dia sedang berlatih sutra tinju tak terkalahkan di sampingnya. Dia adalah dewa seni bela diri, jadi dia secara alami menguasai sutra tinju tak terkalahkan. Saat pertama kali berlatih, caranya cukup sederhana. Dalam waktu kurang dari 3 hari, ia berhasil memindahkan gunung dan menghancurkan bumi. Ketika dia sampai pada titik di mana dia tidak mengerti, dia berjalan ke arah Bawan yang berdiri di samping dan dengan rendah hati meminta nasihat. Nona Bawan, ini adalah postur yang menyesali langit.
Metode hati sutra tinju mengatakan bahwa ketika Anda melambaikan tangan Anda lengan, kamu perlu menyatukan pikiran dan pikiran. Tapi aku setiap kali dia mengayunkan tangannya, dia merasa sedikit lelah dan tidak mampu mengerahkan kekuatan aslinya. Kenapa? Bawan menggerogoti sepotong daging naga dan berkata, "Aku tidak tahu." Ye Guan tertegun. Bawan memandang Ye Guan, apakah sulit untuk mempelajarinya? Ye Guan ragu-ragu dan bertanya, "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari sutra tinju tak terkalahkan?" Bawan mengambil seteguk nasi dengan keras, lalu berkata, "Waktunya makan." Ye Guan terdiam. Saat ini, dia benar-benar terkejut. Waktunya makan. Ye Guan tiba-tiba merasa dirinya sia-sia. Butuh 3 hari untuk mempelajari 3 gerakan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan ke samping dan terus berlatih. Pada saat ini, suara misterius itu tiba-tiba berbicara, masuk ke hati pedang transparan, alam persatuan manusia dan pedang, tenang dan konsentrasi. Jangan ada pikiran yang mengganggu. Mendengar ini, Ye Guan mengangguk dengan cepat, dan miliknya matanya perlahan tertutup. Setelah sekian lama, dia menjadi setenang biksu tua. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan tenang serta spiritual. Setelah beberapa saat, teknik meridian tinju berjalan di tubuhnya, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat berkumpul di lengannya. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya. Ledakan, ruang dan waktu ribuan kaki hancur. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan senyuman muncul di wajahnya. "Kesuksesan," kamu melirik lengannya. Sepertinya dia terlalu terburu nafsu sebelumnya. Jika Anda berhasrat untuk sukses, Anda akan menjadi tidak sabar dan tertinggal. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan mau tidak mau melihat ke 8 mangkuk yang masih dimasak. Alasan mengapa gadis ini berlatih begitu cepat, selain bakatnya sendiri, pasti ada alasan lain, yaitu gadis ini punya pikiran sederhana dan tidak memiliki gangguan lain kecuali makan. Ye Guan awalnya ingin terus berlatih, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mempraktikkan pose menangkap bintang ini sama sekali. Dunia tidak cukup, semakin kuat suatu keterampilan bela diri, semakin besar energi yang dibutuhkan. Gaya memilih bintang ini dapat memilih bintang dengan tangan kosong dan sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia latih dalam kondisinya saat ini. Level rendahnya adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Sebelumnya, levelnya rendah dan dia tidak merasakan apapun. Bocah nakal seperti Lu Tian tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi ketika dia meninggalkan Guangxuan Universe dan bertemu dengan para jenius kosmik lainnya, dia menemukan bahwa levelnya terlalu rendah dan dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saat ini, jika dia bertarung melawan 8 mangkuk ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun jika wilayahnya juga tinggi dan bisa mencapai alam abadi, maka hasilnya tidak diketahui. Dia hanya menanyakan suara misterius bahwa alam gadis 8 mangkuk ini ada di negeri dongeng manusia, tetapi gadis ini tidak mengetahui alamnya sendiri. Ye Guan menarik kembali pikirannya. Karena dia tidak bisa berlatih seni tinju yang tak terkalahkan ini,
dia mulai mempelajari bidang ini, alam bencana besar. Tujuannya saat ini adalah alam kesengsaraan besar. Dia juga menekan wilayahnya sendiri sekarang, karena dia ingin mendorongnya hingga batasnya sebelum menerobos. Di lapangan, Ye Guan mulai menjalankan metode pikiran kosmik dan energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat melonjak ke arahnya. Dan dia juga mengeluarkan sejumlah energi spiritual dan mulai melahapnya. Harus dikatakan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam energi spiritual ini sungguh menakutkan. 10 energi spiritual setara dengan jumlah seluruh energi spiritual di dunia kecil ini. Dengan cara ini, setelah Ye Guan bermeditasi selama beberapa hari, dia mulai bersaing dengan Bawan. Walaupun dia selalu dipukul, namun peningkatannya sangat besar, terutama kecepatannya. Karena menghadapi 8 mangkok ini, dia harus lebih cepat. Jika tidak, begitu 8 mangkok memanfaatkan kesempatan tersebut, itu adalah pemukulan yang hebat. Begitu saja, 10 hari berlalu, di bawah latihan harian yang intens, Ye Guan akhirnya secara alami ditingkatkan dari alam kesengsaraan kecil ke alam kesengsaraan besar. Setelah dipromosikan ke alam kesengsaraan besar, kekuatan Ye Guan secara keseluruhan segera meningkat pesat. Saat bertarung melawan Bawan, dia akhirnya tidak lagi harus tertekan oleh situasi secara keseluruhan. Kini, dia mampu melawan secara perlahan. 20 hari lagi berlalu. Saat bertarung dengan Bawan, Ye Guan menerobos dan mencapai alam kesengsaraan Dharma. Setelah mencapai alam kesengsaraan Dharma, kecepatan, jiwa, dan kekuatan Ye Guan sekali lagi meningkat pesat, dan dia serta Bawan mampu bertarung bolak-balik. Tentu saja, situasi secara keseluruhan masih kurang menguntungkan. Apalagi Bawan tidak pernah menggunakan 3 jurus berikutnya untuk memukulnya. Bawan juga punya beberapa ide. Dia merasa tidak bisa mengalahkan pria di depannya sampai mati. Jika dia memukulnya sampai mati, dia mungkin tidak mendapat tiket makan jangka panjang. Pukul dia sekali sehari, pria ini makan 5 kali. 5 kali makan, hal baik seperti ini mungkin jarang ditemui sekali seumur hidup. Dengan cara ini, Ye Guan dan Bawan bertarung selama sebulan penuh. Di bulan ini, meskipun Ye Guan belum mencapai alam fana, kekuatannya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Karena dia telah mencapai alam kesengsaraan Dao dari kesengsaraan Dharma. Alam. Tingkatkan 3 level berturut-turut dalam 1 bulan. Tidak secepat itu, karena metode mental yang ia kembangkan adalah metode pengamatan kosmik, dan ia memakan energi spiritual setiap hari, dan orang-orang misterius sering memberikan bimbingan. Jika bukan karena penindasannya yang gila, wilayah kekuasaannya akan lebih tinggi lagi. Namun untuk menstabilkan wilayahnya, dia telah menekan wilayahnya sendiri. Setiap kali dia menerobos dalam pertarungan sengit dengan 8 mangkuk. Namun kini Bawan hanya menggunakan 3 jurus pertama saja, sudah tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Sebaliknya, pedangnya mulai menjadi ancaman bagi Bawan. Pedangnya saat ini terlalu cepat, terutama dalam pertarungan jarak dekat, bahkan 8 mangkuk pun terlalu banyak. Selain itu, dia juga berhasil mempraktikkan bentuk keempat dari Star Reaching. Tidak hanya itu,
dia telah mulai mencoba mengintegrasikan niat pedangnya yang tak terkalahkan ke dalam sutra tinju abadi. Ya, itu sangat kuat, namun konsumsinya juga besar. Tapi Ye Guan sangat bersemangat. Dia menemukan jalan baru, seni bela diri dan ilmu pedang dapat diintegrasikan. Penemuan ini membuat Ye Guan sangat senang. Perlu disebutkan bahwa dia sekarang dapat menembakkan 40 pedang berturut-turut. 40 pedang, ada 10 pedang lebih banyak dari sebelumnya. Jangan melihat selusin pedang, Anda harus tahu bahwa metode kritis ini sangat sulit setiap kali Anda naik. Sama seperti sekarang, jika dia ingin mencapai 41 pedang, dia hanya bisa mencapainya jika dia meningkat ke level yang lebih tinggi. Singkatnya, selama kurun waktu ini, kekuatannya telah meningkat pesat saat berlatih bersama Bawan. Pada hari ini, Ye Guan selesai berlatih lalu merebus 2 panci daging dan 2 panci nasi untuk Bawan. 8 mangkuk nasi sungguh luar biasa. Setiap kali 8 mangkuk nasi dan 2 panci daging habis, dia mencuci mangkuk dan menaruhnya di punggungnya. Kamu melihat perut Bawan dan diam-diam mengaguminya. Aneh rasanya gadis ini memasak begitu banyak, tapi perutnya tidak terlihat besar sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, "Bahaya." Senior misterius bilang itu berbahaya. Ekspresi Ye Guan berubah drastis dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia langsung membawa Tuan Ta keluar. Bersambung.